suatu ke ke arah yang lebih real lagi gitu ya, yaitu untuk perencanaan sebuah misalnya sebuah jembatan gitu ya, untuk balok jembatan dengan profil baja WF ya. Jadi kita coba menghitung ya, mudah-mudahan waktunya nanti sampai selesai ya. Jadi kita coba hitung sama-sama ya. Jadi harapannya ini masing-masing mengambil kalkulator ya. Kalkulatornya nanti kita hitung sama-sama ya, agar lebih bisa memahami dari materi soal yang kemarin ya. Soalnya kan kemarin kan ini ya. Iya kan? Ada yang sudah mengumpulkan? Ya Pak, yang Iya ini Pak, kemarin Pak. Tapi iya Pak yang ditambah ini Pak. depan P Pak. Oke, jadi kita coba menghitung ya sebuah eh, jembatan lah misalnya ya, balok jembatan ya, balok jembatan dengan beban lebih real gitu ya, lebih aktual ya. Misalnya sebuah eh, jembatan ya, jembatan dengan bentuk ya, misalnya di bariernya ya, kemudian ini trotoar ya. Nanti kita hitung sama-sama ya, dengan cara yang sama dengan contoh soal ya. Tapi penerapan soal contoh ini nanti bisa lebih aktual gitu ya. Walaupun sebenarnya memang eh, desain suatu jembatan itu memang panjang ininya ya, analisisnya. Termasuk juga nanti berkaitan dengan analisis bebannya ya. Ada beban rem, ada beban sentrifugal, ada beban banyak lah ya, beban mati, beban hidup ya, beban gempa dan lain sebagainya. Namun ini kita coba menggunakan dua beban yang bekerja gitu ya pada suatu jembatan ya, jembatan balok girder ya dengan material profil baja WF ya. Misalnya ada baja WF kita pasang di sini ya, sebanyak 5 buah misalnya ya. 5 buah. Jadi pengaplikasian dari contoh itu ya nantinya seperti ini prosesnya ya. Walaupun mungkin kalau sebuah desain jembatan ya memang lebih rumit lagi gitu ya. Nah ini ada 5 buah di sini kita pasang misalnya ya. Nah, termasuk juga di sini. Dengan jarak kita misalkan 2 meter ya. Setiap balok ya. Setiap balok 2 meter ya. Nah, kita nanti diminta merencanakan profil baja WF yang ada di eh, jembatan ini ya. Kemudian tebal plat tebal plat dari jembatannya adalah 15. Kita contohkan misalnya 15 cm ya. 15 cm ya. Sedangkan panjang dari jembatan atau baloknya ya. Nah, baloknya adalah sepanjang kita contohkan misalnya 20 meter ya. 20 meter ya. Karena soal
UTS kita biasanya seperti ini ya. Di tahun-tahun sebelumnya saya buat contoh soalnya seperti ini ya, di UTS. Ya. Kemudian direncanakan dilalui sebuah eh, beban muatan hidup. Ya, kita asumsikan ini kendaraan ya, beban hidup dengan jenis, misalnya jenis eh, kontainer ya, kontainer. Nanti kita cek di peraturan eh, pembebanan untuk jembatan sebenarnya ya. Ini nanti klasifikasi dari eh, truk atau kontainer yang bisa dilalui dengan jenis jembatan tertentu ya seperti ini ya. Kita cek di spesifikasinya ya. Termasuk di Dinas Perhubungan juga sudah diinikan sebenarnya ya, ada spesifikasinya ya, di mana beban dari kontainer ini atau truk ini gitu ya, itu bagian atas sekitar roda depan sekitar 6 ton rencananya ya. Kemudian yang tengah itu 12,5 ton ya. Tapi kalau lebih detailnya nanti diceklah spesifikasi dari ini ya, kendaraannya ya. Tapi ini sebagai contoh aja ya, bagaimana kita mengaplikasikan hitungan kita tadi itu untuk merencanakan sebuah eh, balok dari jembatan ya. Di sini 8 ton ya. Nanti kita cek. Dan ini kita jadikan sebagai beban hidup ya. Di mana nanti roda as dari roda kendaraan ini itu kita modelkan menjadi beban terpusat ya. Sedangkan untuk berat beban meratanya ya itu datangnya dari ketebalan dari plat lantai ya. Sebenarnya kalau lebih spesifik lagi jelas ya uraiannya ada nanti mungkin ada urukan tanah ya atau nanti tebal aspal nanti berapa senti didesain misalnya seperti itu ya. Kemudian nanti diasumsikan ada genangan air misalnya pada saat hujan misalnya gitu ya sehingga nanti itu diakumulasi di entry dalam suatu analisis pembebanan pada suatu jembatan misalnya. Nah, ini kita hanya ambil satu contoh pembebanan ya, atau dua ya, beban mati dan beban hidup. Di mana beban hidup ini kita ambil dari suatu beban truk misalnya ya. Nah, di mana spesifikasi dari beban truk ini adalah 5 meter misalnya ya, 5 meter. Kemudian ini adalah 8 meter ya, 8 meter. Kemudian sisanya ya ini kita asumsikan ini kan ini karena ini kan kendaraan ini kan prosesnya adalah berjalan gitu ya berjalan roda depan memulai ya masuk ke jembatan gitu ya sampai nanti lewat gitu kan. Nah, beban bekerja atau beban yang berjalan ini tadi ya pastinya nanti pada posisi yang mana nanti yang bisa mengakibatkan momen terbesar gitu atau beban yang terbesar ininya ya formulanya apakah nanti sisa ban belakang di tengah gitu tetapi di dalam soal ini ya kita asumsikan bahwa posisi kendaraan yang bisa mengakibatkan atau beban yang maksimum pada terjadi pada balok ini pada posisi seperti ini ya di mana ini 5 ini dibagi nanti ya berarti ini 13 berarti kan sisanya adalah 7 berarti di sini 3,5 ya meter sini 3,5 meter ya nanti kita hitung sama-sama ya mekanikanya gitu ya eh, dan perhitungan pembebanannya ya nah jadi kita asumsikan persis posisi kendaraan truk ini di tengah ya di tengah-tengah kendaraan ya di tengah jembatan ya sebenarnya ini perlu simulasi sebenarnya pada di saat yang mana jembatan ini eh, mengalami beban yang maksimum karena
roda kendaraan ini kan variasi ya. Yang depan nanti 6 meter, yang tengah 12,5, yang ini 6 ton gitu ya. Nah, nanti pastinya ini ada sebuah sebuah simulasi sebenarnya pada posisi mana kendaraan ini yang mengakibatkan momen terbesar atau beban yang terbesar pada balok. Mestinya seperti itu, ada simulasi sebenarnya ya. Karena kita nggak tahu di posisi yang mana, tapi di dalam soal ini kita asumsikan bahwa kendaraan itu persis di tengah-tengah ya, yang mengakibatkan terjadinya momen yang terbesar atau beban yang terbesar ya. Kemudian ini kan satu as ya. Roda, kalau kita asumsikan rodanya kendaraan gini ya. Persis roda kendaraan itu berada di tengah satu ini satu profil baja ya. Jadi kalau kita lihat misalnya dari belakang kendaraan itu ya seperti ini rodanya ya. Roda kendaraan. Nah, ini kontainernya misalnya gitulah ya. Ya. Jadi beban yang memang bekerja pada balok ini ya itu persis di tengah-tengah. Jadi ini bebannya 6, 12,5 dan 8 ya. Nah, sedangkan untuk beban ki atau beban merata dari jembatan ini ya, plat ini datangnya dari dari tebal plat ya, lantai. Jadi untuk analisis balok dua ini kita misalkan satu, dua, tiga, empat dan lima ya. Kalau untuk analisis dua, tiga dan empat ini sama ya bebannya ya. Sedangkan untuk yang bagian kiri dan kanan itu sebenarnya beban matinya ya banyak ya, dari trotoar kemudian barier itu dihitung lebih detail. Tapi untuk contoh ini kita hanya ngambil desain untuk 2, 3 dan 4 ya. Jadi beban yang bekerja pada beban mati ya nilai kini ya dari balok 2, 3, 4 ini ya berasal dari plat lantai ya. Di mana plat lantai ini nanti setengah dipikul oleh yang tengah ya, setengahnya lagi ke sini ya, ke kiri dan kanan. Akhirnya totalnya nanti panjangnya adalah sebesar 2 meter juga ya, karena setengah ke kiri, setengah ke kanan. Distribusi pembebanan dari plat lantai ini ya. Nah, sehingga kita hitung ya. Kita hitung. Sedangkan untuk berat sendiri profil baja nggak usah kita hitung dulu ya. Kita asumsikan eh, kita bebannya dari plat lantai aja lah, beban matinya ya. Ini 15 cm ya. Nah, kita diminta merencanakan suatu penampang baja WF ya untuk balok girder ini ya, profil baja WF ya, dengan spesifikasi sama ya seperti soal mutu bajanya ini ya, mutu bajanya ini ya. Nah, sedangkan untuk beban matinya ya kita hitung dari plat lantai ya. Kemudian beban hidupnya ya itu dari beban truk ini ya. Nah, sekarang kita coba menghitung atau mencari profil baja WF yang berapa yang mampu memikul beban jembatan ini gitu ya. Oke, kita sekarang ini ya. Tapi kalau di dalam perencanaan nanti lebih detail lagi ya pastinya ya. Ini hanya sebagai contoh dulu ya. Bagaimana pengaplikasian dari contoh perhitungan yang sudah kita bahas dalam suatu konstruksi ya. Dalam hal ini konstruksi jembatan ya. Oke, jadi kita hitung dulu nilai Q-nya ya. Di mana nilai Q-nya adalah jenis beban mati ya. Beban mati ya. Nah, kita contohkan di penyelesaian ini ya. Oke, sekarang kita menghitung nilai beban matinya ya. QD sama dengan ya 0, tebalnya ya 0,15 ya, yaitu ketebalan dari plat lantai. Ini satuan meter ya, dikali, karena lebar dari plat lantai ini yang dipikul oleh si salah satu
balok ini ya, 2, 3 dan 4 dan ini ya, 2, 3 dan 4 ya, lebarnya adalah sebesar 2 meter ya. Maka di sini adalah 2. Kemudian kita kalikan dengan berat jenis beton ya, yaitu beton ini beton bertulang ya kisaran 2,4 sampai 2,5 ton ya. Jadi kita di sini kita ambil 2,4 ton ya. Nah, inilah beban dari kide ya. Coba kita hitung berapa hasilnya ya. Silahkan diambil hitung masing-masing. Nanti kalau ada yang keliru langsung di ini ya, di kita koreksi langsung ya. Oke, 0,15 dikali 2 ya. Kemudian dikali berat jenisnya 2,4. Nah, ini adalah 0,72 ya. 72. Ada yang berbeda ininya? Nggak ada ya. 0,72 ton meter ya. Satuannya adalah ton meter panjang ya. Karena apa? Ini adalah beban merata ya. Kemudian sudah dapat beban semuanya. Ada beban hidup, beban terpusat ya. Kemudian ada beban mati merata ya. Kemudian kita menghitung kombinasi ya. Nah, kalau di sini kan ada hitungan kombinasi dari contoh kita kemarin ya ini ya. Nah, ini kombinasinya ya. 1,2 D atau beban mati ditambah 1,6 L beban hidup. Nah, karena di contoh soal kita adalah beban yang bekerja pada struktur balok tersebut beban merata sama-sama ya, beban merata yaitu beban Q D ya, Q D atau beban mati, kemudian beban hidup juga sama beban merata, maka ini dijumlah ya, 1,2 D tambah 1,6 L. Tetapi karena beban kita di sini jenis bebannya berbeda ya, yang satu beban merata, yang satu beban terpusat ya, maka kita pisah perhitungannya. Jadi ini sini tadi nilai Q jadinya nilai Q-nya ya, nilai Q ultimate-nya adalah untuk beban terpusat untuk beban meratanya dulu ya, Q ya, yaitu 1,2 dikali ini 0,72 ya, 0,72. Kita coba hitung berapa hasilnya. Masing-masing ada ininya ya. Harapannya jangan tidur-tiduran ya. Ini kita dalam proses latihan belajar lah ya. Jadi nggak sekedar mengaktifkan Zoom gitu ya. Ya harapannya juga ada sedikit nambah wawasan lah ya. Oke, 0,864. oke ya, 0, berapa tadi? 864 gini. Iya, Pak dosen. Ya, tadi. Oke ya. Ini kan nanti langsung di ini ya di revisi langsung kalau ada yang memang salah ya. Ton meter panjang ya. Nanti coba kita buktikan hitungan kita itu benar nggak ya dengan aplikasi SAP ya. Langsung kita tampilkan ininya ya, perhitungannya langsung ya. Sebenarnya mekanika itu eh, mudah aja gitu ya. Oke, untuk beban Q ultimate-nya 1,2 ya. Kemudian kita hitung beban P ya. Ini kita P, anggap ini P1 ya. P1 ini P2 ya. Roda dari setengah ya. Kemudian roda 3 ada belakang P3 ya. Masing-masing kita kalikan 1,6. Karena apa? 1,6 karena 1,6 itu adalah masuk kategori beban hidup. Ya, beban hidup. Sini P1 ya. Sama dengan 1,6 dikali 6 sini ya. Kali 6. Berapa hasilnya ya? Silahkan hitung langsung ya. Kemudian P2 sama dengan 1,2,5 ya. 0,5 dikali 1,6 ya. Untuk P3 1,6 dikali 8. Sudah ada yang menghitung kira-kira ini berapa hasilnya?
Kalau bisa dicatat ya, jangan dipoto karena proses kita memindah dari layar ke kertas ini kan ada sedikit lah yang diingat ya. Kalau di foto kayaknya nggak akan ini tuh ya, nggak akan ada tertinggal di ini kita. Ini 1,6 kali 6 berapa ini? Ada yang menghitung? 9,6 Pak. 9,6 Pak. Oke, 9,6 ya gitu ya. Rame-rame kita hitung ya, biar nggak ngantuk maksudnya ya. Prosesnya pelan-pelan. Nah, karena di soal kita kemarin tuh langsung nilai Q gitu ya, nilai Q kemudian nilai QD, QL gitu. Sebenarnya itu prosesnya panjang ya untuk mendapatkan suatu beban itu. Jadi analisis beban tuh dalam suatu struktur itu juga sebenarnya prosesnya panjang. Nah, ini salah satunya kita contohkan gitu ya untuk mengaktualkan contoh kita itu ya di lapangannya seperti itu atau lebih nyata lah ini. Kemudian ini berapa? 12,5 kali 1,6 berapa ini? 20 Pak. 20 20. Pak. 12,5 Berapa? kali 1,6 ya. 20 Pak. 20 pas ya. Ya. Oke, 20 ton ya. Ini ton ya, bukan meter. Tapi karena beban terpusat ya, beban titik. Nah, kalau ini 1,6 kali 8, 12,8. 12,8. oke, 12,8 ya. Oke ya, silahkan dicatat sebelum kita hapus dulu ini. Ini sudah penuh coret-coretannya ya. Biar nanti pas kita tanyain masih ingat ininya karena ini terhapus nanti nih ya. Kalau saya foto ya. Harapannya kalian ada tulisan inilah, ada catatan lah ya, kertas biar kelihatan juga ada kuliahnya. Oke ya. Sudah dicatat semua ya. Kita hapus ya. Sudah Pak, sudah Pak. Oke, kita hapus ya. Kita mulai. Karena kita sudah dapat bebannya secara ini kita gambar ulang ya. Kita gambar ulang strukturnya ya. Biar kita hitung mekanika tekniknya ya. Ini prosesnya kita pelan-pelan aja ya. Nanti kita buktikan hitungan kita sama nggak dengan aplikasi. Mestinya sama ya. Tidak boleh ini, tidak boleh berbeda ya. Nanti kita buktikan dengan hitungan sub ya. Ini adalah nilai Q tadi ya. Q-nya sebesar berapa tadi? Q ultimate-nya tadi dikalikan 1,2 tadi. Coba kita lihat catatannya lagi. 0,864 Ki. Oke, 0,864 ya. Kemudian nilai P1-nya kita buat rekapitulasi lagi ya. P2 ya. Yang sudah dikalikan dengan beban kombinasi ya. P3. Oke, P3-nya berapa tadi? 8, P3 12,8 ya. 12,8. 12,8 Pak P3. P2-nya 20. 20 ya. 20. Nah, ini P1. 9,6. Oke, 9,6. Nah, inilah sudah struktur kita ya, mekanika tekniknya ya. Kemudian jaraknya ya. Jarak masing-masing. Di sini tadi 5 ya, 5 meter, sini 8, sini 3,5 ya. Sini 3,5 ya. Nah, ini kita notasikan dengan A ya, ini B. Titik tumpuan tumpuan A, ini tumpuan B ya. Oke, kita sama-sama menghitung mekanika tekniknya ya. Ini PA ya, ini PB ya. PA dan ini VB ya. Nah, karena kita kemarin itu ada simetris, maka kita menggunakan untuk menghitung momennya, kita langsung menggunakan 1/8 QU kali L kuadrat. Ini kan di contoh juga di buku teknik sipil kan, kemarin kita. Jadi langsung dapat nilai momennya. Karena apa? Karena simetris. Nah, karena struktur kita ini tidak simetris ya, beragam bebannya juga beragam, kemudian jaraknya beragam, sehingga kita tidak mengetahui berapa nilai VA-nya yang didukung oleh pondasi bagian kiri dan pondasi bagian kanan. Nah, kalau yang sebelumnya ini kan 3 ton ya.
mudah aja menghitung nih berapa di VA, berapa di VB. Caranya apa? 3 dikali totalkan ya. Jaraknya kemarin berapa ya? Jaraknya berapa nih? 15 ya. 3 kali 15 45 kan. 45 dibagi 2 karena dua buah tumpuan kan langsung simetris, kita ketahuan langsung ya dapat. Tapi kan dengan struktur seperti ini kita tidak akan bisa mengetahui secara langsung berapa ininya ya. Berapa beban di VA, berapa beban di VB, atau pondasi di titik A berapa, titik B berapa ya. Nah, ini namanya menghitung mekanika teknik ya. Nah, kita coba sama-sama menghitung manual. Nanti kita buktikan dengan perhitungan subnya ya. Oke, kita coba menghitung dari mencari nilai VA ya. Kalau kita mendapatkan nilai VA ini, berarti kita tinjau nilai VB ya di B, yaitu sigma momen B. Nah, ya, sigma MB ya, sama dengan 0 ya. Nah, ini sebenarnya mekanika teknik ya. Mestinya sudah clear pemahamannya ya. Oke, prinsipnya di sini adalah gaya yang momen itu adalah hasil kali antara momen dan jarak. Gaya dan jarak ya. Sehingga di sini sigma momen B namanya berarti semua gaya-gaya yang bekerja pada struktur ini dikalikan terhadap titik B. Itulah maksudnya ini ya, sigma momen B. Kenapa nol? Berarti ini adalah prinsip kesetimbangan ya, prinsip aksi reaksi. Kalau kita lihat suatu benda ya, baik kita misalnya berdiri di muka bumi ini, beban kita itu pasti gaya lawan tanah yang kita pijak itu pastinya sesuai dengan beban kita ya. Itu dalam kondisi berimbang atau kondisi setimbang namanya. Nah, gaya juga seperti itu ya. Jadi struktur ini adalah kita mengambil aksi reaksi. Jadi jumlah beban yang bekerja pada struktur ini mestinya sama dengan dukungan atau reaksi dari titik A dan B ya. Ini sekedar mengulang karena ini kenapa saya sampaikan tadi karena mungkin banyak dari RPL kan yang mungkin basicnya dari semester 1, semester 2 tidak mendapatkan materi mekanika teknik. Jadi di sini sedikit saya uh, ulang lah gitu ya. Untuk sekedar memahami prosesnya gitu ya. Nah, ini VA ya. VA ini prinsipnya kalau dia searah jarum jam maka plus. Kalau dia berlawanan arah jarum jam, dia nilainya negatif ya. Nah, ini nilai VA ini kita asumsikan gaya lawan atau tumpuan A ini melawan itu searah ya. Maka di sini adalah positif ya. Berarti VA ya. Kemudian dikalikan dengan jarak. Jaraknya di sini totalnya adalah karena ini VA ini terhadap B, berarti dia sepanjang 20 ya, 20 meter. Kemudian P1. P1 ini adalah gaya ya, terpusat. Jadi kita kalikan adalah min. Karena apa? Dia berlawanan arah jarum jam terhadap titik B ini ya. Titik B di sini. Maka di sini adalah min ya. Kalau salah nanti saya dikoreksi ya. P1 dikali jaraknya terhadap B. Berarti 5 tambah 8, 13 tambah 3,5, 16,5 ya. 16 ya. 16,5 ya. Kemudian P2 ya, min juga karena berlawanan ya. P2 dikali jaraknya adalah 11,5 ya. Sambil dicatat ya. Siapa tahu nanti eh, UTS kita seperti ini soalnya. Jadi sudah ada catatan ya. Kemudian P2 ya. P3. P3 dikali dengan jaraknya 3,5 ya. Ada lagi nggak gaya yang bekerja pada struktur ini? Kira-kira ada lagi nggak? Ada ya. Apa itu? Q ya. Q ini adalah beban merata ya. Yaitu sama ya. Negatif ya. Negatif. Kita lanjut ke bawahnya. Q dikali panjangnya ya. Kali L. Karena ini kan serata ya. Seluruhan ya. Kemudian dikali titik pusat
si beban merata ini, yaitu beban merata titik pusatnya pasti di tengah ya. Di tengah berarti dia setengah ya, setengah L ya. Nah, karena sudah tidak ada lagi beban yang bekerja pada sini, tinggal kita jumlahkan sama dengan nol ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Tinggal dimasukin lagi angka-angkanya. Ini VA langsung dijumlah nanti ya. Kali 20 dikurang P1 adalah 9,6 ya. Kemudian dikali 16,5 ya. Dikurang P2 adalah 20 dikali 11,5 langsung dijumlah ya biar nanti kita dapatkan nggak lama-lama ini. Apalagi ini waktunya sisa 5 menit ya. Kemudian P3 12,8 dikali 3,5 ya. Dikurang Q-nya sebesar 0,864. 64 dikali L-nya 20 ya. Kemudian setengah L-nya ya, jarak setengah L ya. Setengah L setengah 20 atau 10 langsung ya sama dengan 0. Berapa hasilnya? Coba. Mudah-mudahan bisa ini ya. Bisa dapat sebelum sisa 5 menit nih ya. PA ya dikali 20 ya. Dikurang ini jangan keliru ya penjumlahan dari min plusnya ya. Ada yang dapat berapa totalnya? Min 9,6 ya dikali 11 16,5 ya dikurang 16,5 dikurang 20 dikali 11,5 kemudian dikurang 12,8 dikali 3,5 ya. Kemudian dikurang 0,864 dikali 20 dikali 10. Saya dapat 600 berapa ini? 30,06 Pak. Oke ya, 6,06 sama dengan 0. Jadi nilai PA-nya adalah tinggal pindah ruas ya. PA sama dengan ini tetap min ya, min 6,6 ya dibagi 20. Berapa hasilnya? 30,3. 0,3. Jadi ton ya. Jadi beban pondasi bagian A ini ya itu sebesar 30,3 ton ya ke arah atas. Perlu diingat ya untuk mekanika, kalau asumsi kita ke atas awalnya nilainya ada plus seperti ini ya, plus ya, min dengan min ini ya, pindah ruas kan, si min 20 ini jadi min, akhirnya dia plus ya. Berarti asumsi kita awal itu benar ya. Asumsi kita benar itu awal, itu benar ya. Nah, dengan cara yang sama untuk mendapatkan nilai VB ya, nilai VB itu sama prosesnya ya, sigma momen A. Kita tinjau nanti dari A ya. Kemudian kita hitung ya min VB kali jarak 20 terus kemudian kita lihat satu-satu ini ya. Hasil nanti pastinya kalau kita jumlah beban VA dan beban VB itu sama dengan jumlah total beban yang bekerja gitu. Secara mengontrol dari ininya ya. Perhitungan kita benar atau enggak. Oke ya, kita lanjut ya menghitung momen. Nanti kita untuk menghitung momennya saya kira kita langsung ambil dari aplikasi aja nanti ya, dari aplikasi SAP. Yang penting ini dicatat dulu di foto ya, atau dicatat lah. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Ini hampir habis 1 menit. Nanti
mudahan ada yang langsung membuat Zoom ya, buat apa link Zoom-nya yang baru karena saya nunggu dulu kan berapa menit. Jadi langsung dibuatkan ya, minta tolong biar kita langsung bisa lanjut materi kita ya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan sebelum kita lanjut. Jadi nilai VA, nilai beban pondasi di titik A ini ya. Sebenarnya bisa kita kontrol nilai VB-nya pasti kita tahu sudah ya. Nilai VB-nya tinggal kita jumlah aja di sini ya. VB-nya adalah 9,6 coba dijumlah ya. 9,6 ditambah 20 ya. Kemudian ditambah 12,8 ya, 12,8 ditambah 0,864 ya dikali 20. Nah, ini berapa ini? Nanti dikurang VA ya, itu VB-nya ya. Nah, itulah VB ya. Berapa hasilnya? Coba. Bisa 1 menit lagi nih. Coba. Coba kita ketik. 72,28 ya, Pak. Berapa? Coba. Satu-satu berapa? 72,28. 72. Agak berbeda ya, agak jauh ya. Mestinya nggak terlalu jauh dari 30 ini. Coba. 9,6 tambah 20 tambah 12,8 dikali 0,864 kali 20 loh. Dikurang nilai VA ya. Mestinya nanti itu nilai VB.